Nah, baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Alfia Sana dengan NIM 2124080 dan teman-teman saya di sini yaitu. Halo guys, perkenalkan nama saya Lucy Amelinda, NIM saya 2124074. Hai guys, perkenalkan nama saya Nursafa Ainin Zamzami, NIM saya 2124088. Nah, jadi di sini Kak Safa dan Kak Nisi yang akan berdiskusi dengan kita pada hari ini mengenai fikih munakahat. Jadi di sini masih banyak ya ternyata teman-teman yang belum mengerti apa sih itu fikih munakahat. Nah, dari Kak Safa sendiri fikih munakahat itu apa sih sebenarnya? Membahas fikih munakahat, tentunya kita membicarakan mengenai pernikahan. Apa itu pernikahan? Menurut saya, pernikahan itu sebuah akad serah terima yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, begitu ya. Jadi fikih munakahat itu adalah pernikahan. Sebenarnya kenapa sih kita harus menikah? Kami sih sendiri, apakah bisa menjawabnya? Jadi seberapa penting ya, ibaratnya seberapa penting pernikahan. Jadi menikah itu sangat penting karena pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sesuatu yang sakral. Karena kita mengikuti ajaran agama Allah dan juga mengikuti sunnah Rasul. Selain itu di Indonesia juga pernikahan itu dianggap sakral dan juga tidak main-main. Jadi kita harus mengikuti ketentuan, syarat dan rukunnya gitu. Begitu ya. Nah, jadi tadi dijelaskan oleh Kak Misi dalam pernikahan itu ada syarat dan rukun ya. Jadi apa saja sih syarat dan rukun menikah itu? Baik, di sini kita membahas fikih munakahat atau pernikahan terkait rukun dan syarat ataupun tentang mahar, akad nikah, saksi, wali, dan semua hal yang berkaitan dengan pernikahan ini mungkin tidak akan kami jelaskan secara detail, tetapi di sini kami akan diskusi mengenai hal-hal tersebut. Nah, gitu ya. Jadi buat yang masih nggak tahu rukun dan syarat-syarat menikah itu nanti tanya aja dengan kedua orang ini jika bertemu langsung, atau bisa search langsung di Google atau tanya ke KUA ya bagi yang mau menikah. Nah, jadi di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya dari teman-teman kita yang sudah mengirimkan tweet di Twitter. Yang pertama itu dari Abdullah Hasan. Abdullah bertanya, saat menikah, jika seseorang yang berasal dari jika seseorang yang ingin menikah tersebut adalah anak hasil di luar nikah, itu kan tidak ada hubungan nasab dengan ayah biologisnya ya. Jadi bintinya itu saat menikah itu akan kemana? Boleh kami sih jawab dulu. Jadi karena anak pernikahan itu walaupun anak biologis, tetapi dalam agama Islam tidak bernasab ke ayahnya. Jadi itu bernasab ke ibunya. Jadi bintinya binti ibunya. Lalu bagaimana kalau siapa yang menikahkannya? Yang menikahkannya itu wali hakim gitu, yang bertugas seperti itu. Karena ayahnya tidak bisa menikahkan anak itu. Begitu ya. Ya. Jadi anak yang berasal dari hasil anak di luar nikah itu dinasab tetap ke ibunya, tapi saat menikah oleh wali hakim. Nah, selanjutnya pertanyaan dari teman kita selanjutnya yaitu Soleha mengenai penyakit kelamin. Nah, saat seorang yang ingin menikah dan diketahui ternyata mempelai wanitanya itu mengalami penyakit pada reproduksinya, apakah itu sah dalam hukum nikahnya? Baik, di sini pengantin perempuannya dan pengantin laki-laki itu kan sebelum nikah harus ada masing-masing tuh harus ada komunikasi. Jadi apapun hal-hal ataupun rahasia apapun yang berkaitan yang akan menguntungkan atau merugikan ketika mereka nanti menikah, nah itu harus dibahas dulu sebelum mereka menikah. Ketika perempuan itu mempunyai penyakit
mengenai tentang dirinya, daripada setelah menikah mereka akan mungkin ada konflik atau apapun, lebih baik mereka harus membahas itu dulu sebelum mereka menikah. Pengantin perempuan itu harus jujur dulu kepada laki-lakinya. Jika laki-laki itu menerima, misalkan perempuan itu punya penyakit atau punya rahasia ataupun punya masa lalu yang kelam, ketika sudah dibahas, sudah diceritakan kepada calon laki-lakinya, dan ketika laki-lakinya ini menerima, maka sah-sah saja, karena mereka berdua ini bukan merupakan salah satu yang pihak yang dirugikan gitu. Nah, tetapi jika setelah mendengar kabar mendengar kabar bahwa laki-laki ini tidak maksudnya tidak menerima masa lalu yang dialami oleh perempuan ini, ataupun tidak menerima penyakit yang dialami oleh perempuan ini, maka laki-laki ini boleh dibatalkan sebelum mereka benar-benar menikah, daripada mereka menikah kemudian timbul masalah setelah itu kan. Bagaimana kalian sih kan? Iya, jadi pentingnya diskusi sebelum nikah itu sangat penting. Ibaratnya juga ada perjanjian sebelum nikah, kan pernah dengar kan perjanjian sebelum nikah? Jadi perjanjian sebelum nikah itu tidak hanya tentang di mana tempat tinggal, di mana nanti kita akan tinggal, apakah nanti harus mempunyai anak berapa, gitu kan? Bagaimana pendapatannya, apakah ada hutang atau tidak. Jadi itu merupakan hal yang penting. Lalu tentang hal yang tadi penyakit kelamin ataupun bisa tidaknya mempunyai keturunan, itu juga perlu dibahas untuk menghindari konflik-konflik ke depannya. Jadi kalau sudah diberitahu di awal, misalnya sudah diberitahu ke laki-laki ataupun keluarga laki-lakinya, itu tidak menjadi masalah lagi ke depannya karena sudah diketahui dari awal. Lalu mau diterima atau tidaknya itu hak laki-laki, karena kita sebagai perempuan juga mempunyai hak kan, jadi tidak ada dirugikan nanti ke depannya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi hal tersebut juga sama jika seorang laki-lakinya yang mengalami. Iya, sama. Itu ya guys ya. Jadi yang mau menikah tapi punya masalah dengan organ reproduksinya ya. Jadi jangan takut, diskusikan dulu. Kalau setuju ya lanjut, kalau tidak ya sudah cari jodoh lain. Jodohnya Masih banyak kan Kak? Iya, banyak sekali jomblo, masuk kita bertiga. Jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi selanjutnya adalah pertanyaan dari teman kita, yaitu Abim Sudarma terkait perjodohan orang tua. Nah, di sini banyak pasti teman-teman yang mengalami ya dijodohkan. Jadi Abim ini bertanya terkait perjodohan orang tua kepada anaknya, apakah sah menikahnya jika terpaksa? Siapa dulu yang menjawab? Mulai saya dulu ya. Sini saya akan menjawab sesuai dengan menurut pendapat saya dulu ya. Perjodohan, balik lagi dengan kata-kata berbakti kepada orang tua kan di sini. Nah, orang tua ini menjodohkan kita tentunya itu dengan tujuan yang baik bukan? Tetapi ada kala anak ini tidak setuju ketika dijodohkan, karena kan mungkin ada bahasa Jawa sekarang ini tidak cinta lah, tidak suka, atau ya banyak hal yang membuat yang menolak kan. Nah, tetapi di sini balik lagi dengan bagaimana, apakah kita tidak berbakti kepada orang tua jika kita tidak menuruti orang tua kan. Nah, terkait perjodohan kita, maksudnya pernikahan paksa, tentunya ketika kita menikah itu dipaksa itu tentu tidak boleh, dan pernikahan itu menjadi tidak sah jika di dalam hati kita itu menikahnya terpaksa begitu, tidak sah. Tetapi sebelum menikah ada baiknya kita diskusikan baik-baik dengan orang tua. Orang tua tentunya punya niat baik kan untuk anaknya sendiri, tetapi ketika kita tidak mau, apa salahnya kita tanya kepada orang tua? Maksudnya apa salahnya kita berbagi pendapat? Kita bilang, kita curhat ke orang tua, ma kakak gini-gini, ma saya gini-gini misalkan. Nah, dan orang tua juga ketika kita berbicara dengan baik, tutur kata yang sopan, mungkin puji-puji dulu lah, ya bahasanya tuh yang baik, yang lembut gitu. Masa sih orang tua tuh tidak mau, tidak mau ibaratnya memberikan yang terbaik untuk anaknya. Masa sih orang tua tidak mau menuruti pendapat anaknya?
walaupun itu lama, pasti orang tua tuh berpikir, oh iya ya anak saya tidak mau ini gitu. Tetapi ada kan orang tuanya yang kekeh banget mau menjodohkan anaknya ini. Nah, seringkali kita beranggapan bahwa apapun yang kita anggap baik itu baik untuk kita. Tetapi yang kita ketahui ini, ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua kan. Nah, menurut kita kayaknya saya nggak berjodoh sama orang itu. Tetapi orang tua kita memaksakan kita untuk itu. Jika kita sudah membicarakan baik-baik dengan orang tua, kemudian orang tua tidak mau, maksudnya tidak, ya kurang mendengarkan kita, boleh baiknya kita salat istikharah. Kita memintakan kepada Allah, minta pilihan yang terbaik yang mana. Nah, yang berdasarkan apa yang teman saya alami ya, mungkin ya teman saya pernah curhat kepada saya. Nah, dia salat istikharah, meminta pilihan yang terbaik. Ketika kita telah meminta itu, Allah tuh menjawab, walaupun menjawab itu bukan langsung ada gitu, bukan yang langsung iya atau tidak, tapi Allah tuh memberi sinyal kepada kita. Allah beri sinyal, kalau misalkan menurut orang tua ini baik, maka pasti hati kita tuh dilembutkan oleh Allah. Dengan contoh kita kayak sedikit-sedikit tuh kita menerima, oh iya ya benar kata orang tua, ada hikmah. Apapun yang orang tua bicarakan kepada kita, orang tua inginkan, maksudnya tujuan orang tua kepada kita itu kan baik. Di balik itu tuh pasti ada hikmah. Kita sebagai anak mungkin mikirnya apa sih orang tua ini maunya diturutin aja. Apa sih orang tua tuh maunya ini aja itu aja gitu kan. Tapi balik lagi, kita sebagai anak tuh tidak tahu bahwa orang tua tuh memiliki yang terbaik. Dan kita juga tidak tahu kan hikmah apa yang nanti akan terjadi kepada kita ketika kita menuruti orang tua, begitu. Begitu ya. Dari Kak Misi sendiri apa ada? Mungkin saya cukup menyimpulkan ya. Jadi benar kata Kak Sofa tadi bahwa kita punya hak untuk mengeluarkan apa yang mungkin kita tidak setuju, apa yang meskipun kita sebagai seorang anak, tapi kita juga memiliki hak untuk mengatakan tidak setuju, tetapi disampaikan dengan cara yang baik. Nah, apabila sudah kita coba, kita usahakan bahwa sudah kita bicarakan bahwa kita tidak setuju, namun orang tua tetap kekeh, kita ikhlaskan saja. Mungkin itu memang yang terbaik, mungkin itu jodohnya, ya seperti itu. Begitu ya guys, yang dijodohkan jangan merasa sedih dulu nggak bisa menikahi orang yang dicintai. Siapa tahu kan jodoh di tangan Tuhan ya guys ya. Nah selanjutnya nggak ada lagi ya, saya rasa yang bertanya ini banyak banget pertanyaannya, rata-rata sama ya guys ya. Jadi tadi sudah dijawab ya. Untuk pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa temui secara langsung Kak Safa dan Kak Misi di kampus yang letaknya di IAIN Sasbabel ya. Lalu selanjutnya saya ingin bertanya ya. Di sini saya ingin bertanya, hikmah dari belajar fikih munakahat ini apa sih Kak? Mungkin kalau saya sendiri mengetahui apa yang tentang menikah, mengetahui bagaimana baik buruknya pernikahan dan rukun-rukun syarat-syaratnya. Seperti yang pertanyaan tadi, mungkin itu merupakan pertanyaan dari saya sendiri ya, mungkin hal yang memang perlu dijawab gitu kan. Nah terus kalau hikmahnya, kalau saya hikmah menikah ya, walaupun saya belum nikah, tetapi sepertinya kita ketahui bahwa hikmah menikah itu tentunya menghindari zina kan, karena banyak sekali sekarang pergaulan yang bebas gitu. Selain itu, selain menghindari zina juga, pernikahan juga akan melahirkan keturunan anak yang solehah, dan itu bisa menjadi bibit untuk melanjutkan perjalanan umat Islam gitu sebagai penerus. Gitu ya guys ya. Jadi hikmah menikah itu ada banyak sekali. Bahkan katanya kalau bersentuhan dengan suami kita tuh dapat pahala ya. Tapi kita belum punya suami. Iya, masya Allah ya. Jadi pengen cuma nikah nih. Ya, semoga tahun depan ya. Bercanda ya. Jadi di sini tidak terasa ya sudah
panjang sekali hasil diskusi kita pada hari ini. Kita diskusi banyak sekali mengenai pernikahan ya, dan dijawab langsung secara langsung oleh Kak Missy dan Kak Safa sendiri mengenai pernikahan, dan saya rasa semua jawaban itu cukup jelas ya. Jadi kalau masih ada yang ingin bertanya, silahkan tanyakan secara langsung atau hubungi saya, nanti saya tanyakan. Oke? Guys. Iya. Nah, selanjutnya kita, karena sudah waktunya sudah panjang ya, takutnya nanti editornya marah-marah. Editornya di belakang. Iya, editor di belakangnya. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya Kak Safa ya, Kak Missy. Kita cukupkan sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Mungkin di lain waktu semoga kita masih bisa berdiskusi seperti ini. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe.